Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pembagian bilangan desimal. Nah, di sini saya punya contoh yang pertama. Saya akan membagi bilangan desimal dengan bilangan asli. Nah, kamu tahu bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tak hingga ya. Nah, di sini contohnya saya gunakan 6,8 dibagi dengan 4. Sama dengan berapa? Nah, untuk cara yang saya akan gunakan, saya ajarkan kepada kalian adalah saya menggunakan konsep pecahan ya. Nah, jadi saya ubah dulu ya desimal ini ke pecahannya. Nah, 6,8 ini sama dengan 68 per 10. Kenapa per 10? Masih ingat nilai tempat desimal? Ya, di sini kamu perhatikan di sini ada contohnya 456,789. Nah, satu angka di belakang koma ya, itu nilai tempatnya adalah per 10. Maka di sini kan 6,8 ya, satu angka di belakang koma. Maka nilainya adalah per 10. Di sini kita bisa ubah 68 per 10 jadinya. Ya, karena nilai tempatnya adalah persepuluhan. Nah, lalu kita langsung gantikan saja 6,8 kita gantikan dengan 68 per 10 dibagi 4. Nah, 4 ini saya ubah menjadi pecahan biasanya. Sama dengan 4 per 1. Nah, 4 dibagi 1 ya 4 hasilnya, tidak merubah nilai ya. Hanya berubah bentuknya saja. Nah, di sini sudah muncul bentuk pembagian pecahan. Masih ingat konsep pembagian pecahan? Kalau masih kalian lupa, silahkan kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Pembagian pecahan. Ya, jadi 68 per 10 tanda bagi menjadi kali, lalu yang pecahan yang di belakang itu kita balik atau kita putar begitu ya. Jadi 1 per 4. Nah, sampai di sini kita tinggal menggunakan konsep perkalian pecahan. Nah, tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Tapi, saya tidak akan langsung mengalihkan. Kenapa? Karena kalau misalkan dikalikan nanti takutnya lebih ribet ya, karena angkanya makin besar. Lebih baik kita sederhanakan saja terlebih dahulu. Gimana cara menyederhanakan pecahan? Nah, ingat pembilang dengan penyebut ya, pembilang dengan penyebut itu selalu berlaku pembagian. Jadi, di sini saya akan membagi 68 dengan 4. Atau kita sederhanakan aja, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Sama-sama dibagi 4 ya. 68 kita juga bagi 4. Sama dengan 17. Oke? Nah, sampai di sini hasilnya adalah 17 per 10 dikali 1 per 1 begitu ya. Nah, ini tinggal kalikan aja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, hasilnya 17 per 10 begitu kan dikali 1. Bilangan apapun dikali 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Kenapa? Karena 1 ini merupakan identitas di dalam perkalian. Jadi kalau 1 dikalikan apapun, hasilnya tetap bilangan itu sendiri karena 1 adalah identitas perkalian. Nah, jadi kita tinggal ubah ke pecahan ke bilangan desimalnya aja. Gitu. Jadi 1,7. Kenapa 1,7? Lihat, angka di belakang koma, yaitu 7. Karena apa? Karena per 10 itu berarti satu angka di belakang koma nih tempatnya. Begitu. Mudah bukan? Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal kedua ini, saya akan membagi bilangan desimal dengan bilangan desimal. Begitu. Oke, bilangan desimal yang saya gunakan adalah 6,25 dibagi 0,5. Begitu ya. Satunya dua angka di belakang koma, satunya lagi satu angka di belakang koma. Nah, hal yang kita lakukan pertama kali adalah kita ubah ke pecahan biasanya ya. Jadi 6,25 itu sama dengan 625 atau 625 per 100. Kenapa per 100? Kita harus cek lagi nilai tempatnya dia. Ya, nilai dua tempat ya, dua angka di belakang koma itu nilainya per 100 begitu ya. Jadi kita 625 per 100 ya. Untuk 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasanya adalah 5 per 10 begitu. Karena 5 ini menempati nilai per 10-an. Ya, nilainya adalah nilai per 10-an. Jadi kita bisa tulis 5 per 10. Nah, dari sini kita tinggal tulis kembali ke dalam operasinya ya. Jadi 625 per 100 dibagi 5 per 10. Nah, ini adalah bentuk pembagian pecahan. Kamu sudah belajar tentunya ya untuk bagaimana menghitung pembagian pecahan. Jadi caranya adalah 625 per 100, tanda bagi kita ubah jadi kali. Kalian perhatikan ini. Lalu yang bagian belakang, pecahan yang belakang kita putar atau kita balik. Jadi 10 per 5 begitu. Nah,
Sampai di sini kita tinggal menggunakan konsep perkalian. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan angkanya besar, kamu langsung kalikan, pasti angkanya jadi besar ya. Terus jadi susah nanti membaginya, menyederhanakannya. Lebih baik sebelum kita kalikan, kita bisa sederhanakan. Misalkan seperti ini. 625 ini merupakan faktor 5. 5 juga faktornya 5 ya. Kita bisa bagi sama-sama dengan 5 gitu ya. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1 hasilnya. Lalu 625 kita bagi 5, itu hasilnya adalah 125. Lalu ada lagi kita lihat yang bisa kita sederhanakan. Ini udah 1 sama 125 ya. 1 sudah tidak bisa lagi disederhanakan karena udah paling kecil. Begitu. Nah, tinggal 10 sama 100 nih. Ya. Kita bisa sederhanakan. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Lalu 100 dibagi 10 juga harus sama ya, karena dibagi 10 sama bagi 10 dengan 10. Nah, Pak, kenapa Bapak baginya silang? Kenapa nggak atas bawah? Boleh atas bawah. Ya, 625 kita sederhanakan dengan 100 begitu. Boleh. Cuma saya melihatnya lebih mudah, itu lebih gampang dan lebih cepat 625 dibagi 5 karena sama-sama faktor 5 gitu ya, kelipatan 5 begitu. Jadi kita bisa cepat begitu ngitungnya. Dan 10 sama 100 juga sama. Ya, punya kelipatan yang sama, faktor yang sama begitu ya. Jadi kita bisa langsung bagi begitu. Jadi saya baginya silang. Boleh juga kamu atas bawah. Ya, nggak harus silang. Oke, jadi kita tinggal punya 125 dikali 1 ya. Dikali 1, 10 dikali 1 juga sisanya dia. Nah, ini kan dikali 1. Ingat, 1 itu adalah identitas perkalian. Bilangan apapun kamu kalikan 1 termasuk bilangan pecahan, hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi kita tinggal ubah aja nih. 125 per 10 kita ubah ke bilangan desimalnya. Per 10 berarti satu angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 12,5. Oke. Mudah bukan? Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik. Jika masih kurang paham, silakan kamu putar sekali lagi penjelasan saya. Terima kasih.